di pengajian. Takkan pernah kau dapat begini pengajian. Memang kita nggak ada ajaran kayak gitu. Ibu, Nabi SAW terdiam dan turunlah ayat ini. Ingat Bu, turun ayat. Ya, nah jadi kata Umar, celaka Kalau saya, itu yang celaka kau saya. tunjukkan itu dari link-link kalian semuanya itu CP. Bukan Ibu, mohon maaf, bukan. Aku buka ya. Aku buka. Dari link-link kalian semua itu kau tunjukkan. Astagfirullah, asbabun nuzul sebentar ya. Aku buka asbabun nuzulnya. Aduh Tuhan. Kami itu semua dalam Islam ada aturan CP, ada aturan kami. Ditata hidup kami itu mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Itu kan kata ulama Ibu, kata ustaz. Bukan kata ulama. Memang kami diharuskan untuk mempraktekkan itu. Kau praktekkan ini? Bukan seperti yang kau ajarkan. Ini bunyinya Bu nih, ini Bu ini nih. Ini bukan link Kristen nih. Nih, surah Al-Baqarah ayat 223 tafsir Ibnu Katsir dan asbabun nuzul. Ini bukan tugas saya, bukan Penaksiranmu sama penafsiran guru-guru kami itu berbeda. Karena gurumu itu bertakiyah Ibu. Kau tuh menafsirkan secara menghujat, CP. Aku tidak menghujat, demi Tuhan yang hidup. Saya tidak pernah menambahi, saya tidak pernah mengurangi. Begini yang diajarkan Ibu. Ini bukan saya yang ngomong. Saya hanya membacakan. Kau mengambilnya dari surat Al-Quran, tapi kau mentafsirkan seenak jidatmu. Bukan aku menafsirkan, Ibnu Katsir, bukan saya. Asbabun nuzul juga bukan dari saya. Ini kitab saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir ila ridha rabbika ya kawastana Budianto. Ini si Budianto, ini ulama antum. Dia menempelkan di sini, bukan saya. Ini linknya Bu, aku nggak bohong loh. Nih, apa ini? Baitsyariahindonesia.com. Ini bukan saya ini, gitu loh. Ibu bisa ketik di internet juga, sehari juga akan keluar seperti ini. Maka turunlah ayat ini dikatakan, gitu loh. Celakalah saya, kata Umar. Ibu boleh mengatakan CP, kau menafsirkan saya juga. Aku tidak menafsirkan. Saya orang Indonesia, ibu orang Indonesia, kita paham bahasa Indonesia. CP, kami tahu. Al-Quran itu nggak sembarangan ditafsirkan, CP. Bu, aku tidak menafsirkan Ibu. Ilmu. Aku paham Ibu harus punya ilmu. Oke, nah sekarang begini. Coba Ibu kasih tunjuk kepada saya asbabun nuzul Al-Baqarah 223. Kalau berbeda dari sini, saya akan on cam, saya tunjukkan muka saya. Silakan tunjukkan asbabun nuzul Al-Baqarah 223. Buka kitab kamu, buktikan kepada saya bukan asal cowok. Silakan Ibu, monggo Ibu. Supaya kita gak saling ini, Ayo silakan. Iya, nanti malam saya naik lagi, saya pelajari dulu. Nggak usah lah Ibu. Emang Ibu catat tadi Al-Ahzab ayat berapa tadi? Ini kan gini loh, karena tadi kan kita nggak tahu bahwasanya diskusinya ke sini piginya. Jadi kan nanti kita sepakati dulu nanti. Nanti apa mau disepakati? Ini jadi PR sama aku, nanti kutunjukkan nanti. Oke, ya udah, aku bacakan dulu istrinya ya, jangan Ibu henti ini. Asbabun nuzul ayat ini adalah. Nggak perlu lagi. Kenapa nggak perlu Ibu? Aku udah paham itu, aku udah paham. Kenapa nggak perlu lagi? Ini kabar gembira nih. Perhatiin Ibu. Itu surat. Aku percaya itu dari Al-Quran. Surat Al-Baqarah. Sebentar. Al-Baqarah 223 dikatakan Ibu, ya, ini adalah kabar gembira dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. Kabar gembira Bu. Kabar gembira. 2 slot. Gitu loh. Jadi jangan katakan, oh itu kan dikatakan ulamamu itu pendusta. Dia hanya mengatakan, oh Islam begini nih. Kita baca ya. Asbabun nuzul ayat ini adalah Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnul Munkadir yang menceritakan, aku pernah mendengar Jabir mengatakan, dulu orang-orang Yahudi mengatakan, jika seorang suami mencampuri istri dari belakang, maka akan lahir anaknya bermata juling. Maka turunlah ayat ini. Diriwayatkan Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan bersumber dari Jabir. Asbabun nuzul riwayat lainnya adalah bahwa Umar datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, celakalah saya. Ingat ini ada kata celaka. Nabi bertanya, apa yang menyebabkan kamu celaka? Ia menjawab, aku berjima dengan istri dari belakang tadi malam. Nah, celaka berjima dari belakang, tusbol. Nabi SAW terdiam dan turunlah ayat ini. Nah, kalau kita lihat ayatnya, tidak ada dikatakan, oh ya ayyuhaladina amanu, terkutuklah Umar atas dia menggauli lewat bohong.
tolol, Umar itu jangan diikuti yo, dia itu laknatullah. Enggak begitu ayatnya. Tetapi ayatnya adalah datangilah bini-binimu dimanapun berada, sesuka hatimu, dan kasih tahu kabar orang ini kabar gembira. Terus itu kabar gembira. Kalau satu lubang lewat lubang depan itu kabar biasa-biasa aja, karena dua lubang kabar gembira. Susah banget ibu memahamkan. Bu, Islam itu nggak seindah yang kau pikirkan ibu. Mohon maaf nih, mohon maaf. Memang agak pahit ini kau katakan, tetapi beginilah iman Islam. Makanya begini bu ya. Coba kita buka dalam sunnah2.com ya, aku bukakan buat anda ini gratis ibu, karena pengajian nggak bakal ada beginian, aku yakin. Kita lihat di sini, mohon maaf ibu ya, mungkin ini agak sedikit menjengkelkan ya. Kita lihat di sini ya, mungkin ibu kan orangnya baik ya, aku tahu ibu orang baik, karena memang saya dulu berpikir aku tuh orangnya bahwasanya nggak mungkin lah Islam begini kan begitu. Nih dikatakan di sini, keharusan mandi tidak tergantung pada keluarnya ini MANI, melainkan ketika kepala pensil, sorry ya kepelesetin ya, pensil telah masuk ke dalam ini, maka mandi menjadi wajib bagi laki-laki dan perempuan. Ini dikatakan bukan masalah boleh apa tidak boleh, tetapi ini adalah wajib mandi. Ya, maka mandi adalah wajib. Boleh sih boleh, tetapi ini dibahas ini bukan masalah tidak boleh lagi, karena ini adalah kebolehan. Hukumnya adalah mandi yang wajib. Oke, tidak ada perbedaan pendapat tentang hal ini pada hari ini. Meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara sebagian sahabat dan setelah mereka, tetapi kemudian semua sepakat tentang apa yang telah kami sebutkan dan dalil-dalilnya tidak dikemukakan. Para sahabat kami telah mengatakan bahwa jika kepala pensil masuk ke dalam, mohon maaf nih, bubur wanita atau bubur laki-laki atau bubur hewan atau buburnya, maka mandi adalah wajib. Ini loh. Bubur wanita, bubur, maaf ya, bubur 10.000 seporsi bubur. Nah, bubur laki-laki juga atau bubur hewan. Makanya kenapa Islam boleh pakai hewan nih? Tirmizi 1375, kita buka nih hadis sahih Tirmizi 1375. Kita buka di sini ya. Apa dikatakan di sini? Coba aku bukakan yang hurufnya besar-besar ya, supaya kita bisa baca nih. Apa dikatakan di sini? Barang siapa yang kalian dapat menggauli binatang, 1375, 7475. Nah ini ya. Nah dikatakan di sini, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Ya, dari siapa? Ibnu Abbas. Dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang, maka tidak ada hukuman atasnya. Ini hadisnya adalah Tirmizi 1375. Dilanjutkan lagi ke bawah, menceritakan ini kan menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Telah menceritakan kepada kami dengan hadis ini kepada kami Muhammad bin Basashar, menceritakan kepada kami sahih dari ini. Oke. Hadis ini lebih sahih dari hadis pertama. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Ini menjadi pendapat Ahmad dan Ishaq. Jadi kalau nanti suami ibu nanti pakai ayam, kotek. Bapak Uco, kenapa itu ayam kotek? Pedoman amal, mami, pedoman amal. Nah, ini jadi pedoman amal. Hadis ini menjadi pedoman amal menurut para ulama. Nanti ada bebek lagi, kuek. Bapak Uco, kenapa itu? Bisa itu bebek itu kuek. Pedoman amal, mami, pedoman amal. Makanya berhati-hati ketika suamimu nanti melihat ada ayam tiba-tiba kotek. Bebek kuek atak anjing. Itu lagi tidak menggonggong orang-orang, tidak, lagi pedoman amal. Hati-hati pedoman amal. Makanya dalam Islam itu boleh memakai binatang. Islam tidak seindah yang kau pikirkan. Mungkin dalam hati ibu dengar dongengmu, Cepe. Memang ngantuk bu dalam hati ibu. Aku tahu ibu lagi ikut saya kok. Aku tahu. Ibu bukan lagi tidur, tetapi hati ibu sekarang terbakar. Aku yakin, karena orang benar jika dikasih tahu kebenaran hati terbakar. Itu hari pertama. Ibu nonton nanti komal saya di hari besok ketika ibu buktikan kata-kata saya ini. Oh iya benar juga kata si CP. Di hari ketiga mustahil ibu beriman lagi kepada Islam. Tetapi ada orang ketika aku jelaskan. Jadi masalahmu apa di situ? Kutanyalah dulu. Jadi masalahmu apa di situ? Masalahnya nggak ada perbuatan baik ibu.
Nggak ada perbuatan baik. Ini aku naikin Elia ya, adik saya Elia ya. Dia bukan seorang apologet ya. Dia orang ahli kitab. Artinya dia bukan mau menyerang Islam, tidak. Aku naikin Elia aja nih deh. Ya, kamu tahu